Selamat siang semua, perkenalkan saya Reksa Simatupang dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teori kepentingan dan peran kelompok kepentingan dalam proses kebijakan publik. Dalam sistem politik modern, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah dan partai politik saja. Banyak kelompok lain yang berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Kelompok kepentingan dapat berasal dari kalangan pengusaha, petani, buruh, organisasi masyarakat, organisasi lingkungan, bahkan lembaga internasional. Oleh karena itu, memahami bagaimana kelompok kepentingan bekerja menjadi sangat penting untuk memahami proses kebijakan publik. Kita akan memahami latar belakang kebijakan kepentingan, yaitu pertama, kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah masyarakat. Namun dalam praktiknya, pemerintah tidak bekerja sendiri. Banyak kelompok yang berusaha mempengaruhi isi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka. Kelompok ini disebut kelompok kepentingan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Olson, kelompok kepentingan berbentuk karena individu memiliki tujuan dan kepentingan yang sama sehingga mereka bekerja sama untuk memperjuangkannya. Pengembangan demokrasi dan globalisasi membuat peran kelompok kepentingan semakin besar. Saat ini kelompok kepentingan tidak hanya mempengaruhi kebijakan di dalam negeri, tetapi juga bahkan kebijakan internasional seperti perdagangan, lingkungan, investasi, dan perubahan iklim. Di Indonesia, setelah reformasi tahun 1998, kebebasan berorganisasi semakin terbuka, sehingga berbagai kelompok kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Adapun rumusan masalahnya meliputi yang pertama, bagaimana teori-teori politik menjelaskan keberadaan dan peran kelompok kepentingan dalam kebijakan publik. Yang kedua, bagaimana kelompok kepentingan menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kelompok kepentingan terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional. Rumusan masalah ini penting karena dapat membantu kita memahami apakah kelompok kepentingan memberikan manfaat atau justru menimbulkan ketimpangan dalam proses kebijakan. Adapun tujuannya, yang pertama adalah memahami berbagai teori yang menjelaskan kelompok kepentingan. Yang kedua, mengetahui strategi yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menganalisis dampak keberadaan kelompok kepentingan terhadap proses demokrasi, transparansi, dan kualitas kebijakan publik. Melalui tujuan tersebut diharapkan kita dapat memahami posisi kelompok kepentingan sebagai salah satu aktor penting dalam sistem politik modern. Di sini ada konsep kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dengan cara mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berbeda dengan partai politik, kelompok kepentingan tidak bertujuan merebut kekuasaan melalui pemilu. Mereka hanya berusaha mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Arthur Bentley, politik pada dasarnya adalah interaksi antar kelompok yang saling memperjuangkan kepentingannya. Sementara itu, David Roma menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang terus berinteraksi dan bersaing untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks saat ini, kelompok kepentingan tidak lagi terbatas pada tingkat lokal ataupun nasional. Bahkan kelompok yang bekerja secara internasional dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan global. Teori pluralisme adalah menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok saja. Menurut teori ini, terdapat banyak kelompok yang saling bersaing untuk mempengaruhi pemerintah. Persaingan tersebut dianggap sehat karena dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan. Tokoh utama teori ini adalah Dahl. Menurut Dahl, pemerintah berfungsi sebagai penengah yang mendengarkan berbagai kelompok dan kemudian mengambil keputusan yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, ketika pemerintah menyusun kebijakan pertanian, maka akan ada masukan dari kelompok petani, pengusaha pupuk, akademis, dan organisasi lingkungannya. Pemerintah kemudian mempertimbangkan semua masukan tersebut sebelum membuat keputusan. Lanjut, ada teori pilihan publik. Teori pilihan publik melihat kelompok kepentingan dari sudut pandang ekonomi. Menurut Buchanan dan Tulloch, setiap individu dan kelompok bertindak secara rasional untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kelompok kepentingan akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh kebijakan yang menguntungkan mereka. Olson menjelaskan adanya masalah yang disebut free rider problem. Artinya, ada anggota kelompok yang menikmati hasil perjuangan kelompok tanpa ikut memberikan kontribusi. Contohnya, dalam organisasi petani, sebagai anggota aktif memperjuangkan subsidi pupuk, sementara anggota lain tidak ikut berpartisipasi tetapi menikmati manfaat subsidi tersebut ketika kebijakan berhasil diterapkan. Teori korporativisme ini adalah berbeda dengan pluralisme. Dalam teori ini, negara tidak memberikan akses yang sama kepada semua kelompok. Negara hanya mengakui kelompok tertentu sebagai wakil resmi atau kepentingan.
Tokoh utama teori ini adalah si Schmitter. Contohnya adalah ketika pemerintah hanya mengundang organisasi tertentu untuk berdiskusi mengenai kebijakan ketenaga kerjaan. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan kelompok kepentingan menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi. Kelebihan sistem ini adalah proses kebijakan menjadi lebih terarah, namun kekurangannya adalah kelompok yang tidak diakui negara menjadi sulit menyampaikan aspirasinya. Tipologi kelompok kepentingan. Menurut Wilson, kelompok kepentingan dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kelompok institusional seperti universitas, lembaga, pemerintah, dan perusahaan besar. Yang kedua, ada kelompok asosiasi seperti organisasi petani, serikat pekerja, asosiasi bisnis, dan organisasi profesi. Yang ketiga, ada kelompok non-asosiasi yang terbentuk berdasarkan kesamaan identitas seperti suku, agama, ataupun keluarga besar. Dan yang terakhir, ada kelompok anomik yang muncul secara spontan akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Di Indonesia, contoh kelompok kepentingan adalah Kadin yang mewakili dunia usaha, organisasi petani yang memperjuangkan kepentingan petani, dan serikat buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Adapun strategi kelompok kepentingan menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi kebijakan. Yang pertama meliputi insiden strategi atau pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan. Bentuknya bisa berupa lobby, konsultasi, audiensi, pemberian dana penelitian, dan diskusi dengan pejabat pemerintah. Terus ada yang strategi kedua, yaitu audit strategi yang mempengaruhi opini masyarakat. Caranya melalui kampanye media sosial, seminar, petisi, hingga demonstrasi. Dengan dukungannya publik yang besar, pemerintah akan mendapat tekanan untuk mempertimbangkan tuntutan kelompok tersebut. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu alat yang sangat efektif untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Dalam bidang lingkungan hidup, kelompok kepentingan sering bekerja melalui jaringan internasional. Misalnya organisasi lingkungan yang menekan pemerintah agar menerapkan kebijakan perlindungan hutan dan pengurangan emisi karbon. Dalam perdagangan internasional, perusahaan farmasi internasional memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan hak kekayaan intelektual melalui perjanjian TRIPS. Sementara dalam investasi asing di Indonesia, sering terjadi perdebatan antara kepentingan investor, pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa proses kebijakan publik selalu melibatkan berbagai kepentingan yang saling bersaing. Implikasi terhadap kebijakan publik. Keberadaan kelompok kepentingan memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama ada positif, pemerintah memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai suatu masalah. Kelompok kepentingan juga dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah didengar. Namun terdapat ada dampak negatif, yaitu kelompok yang memiliki sumber daya besar seperti modal, jaringan politik, dan akses informasi seringkali mempengaruhi yang lebih kuat dibanding kelompok masyarakat biasa. Akibatnya kebijakan dapat lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Karena itu diperlukan regulasi yang mengatur transparansi, lobbying, dan pendanaan politik agar proses kebijakan tetap adil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelompok kepentingan merupakan bagian dari dalam sistem demokrasi modern. Keberadaan mereka membantu menyalurkan aspirasi masyarakat dan memberikan informasi kepada pemerintah. Namun pengaruh kelompok kepentingan juga dapat menimbulkan ketimpangan apabila hanya kelompok tertentu yang memiliki akses besar terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel agar semua kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam proses kebijakan publik.